pertanyaan pertama kami, Pak. Apa yang menjadi inspirasi Bapak dalam membuat antologi cerpen dengan judul Perempuan dan Melati? Saya dulu punya teman, mungkin kalian akan mengenal namanya. Dia salah satu sastrawan, kita bilang dianggap dikenal juga. Dia berkata seperti ini sama saya. Dah, kau belum bisa disebut sebagai sastrawan ataupun penyair kalau kau tidak punya buku antologi kumpulan puisi, ya kan? Jadi saya bilang, Bung, pakai nama samaran ya kan, Bung, kalau ente cerita bahwa aku itu tidak bisa disebut sastrawan kalau belum buka buku antologi, itu berarti cara berpikirnya cetek. Kenapa cetek? Kalau aku punya duit banyak, mau beribu pun bisa aku buat buku antologi, betul nggak? Betul kan? Apalagi sekarang banyak inden, ya kan? Ya kita buat buku sebiji bisa jadi buku, gitu kan? Nah, jadi bukan kayak gitu sastrawan, gitu kan? Justru yang betul itu ketika karya kita dibukukan orang, ya kan? Karya kita dibukukan penerbit, bukan kita menjual karya kita ke penerbit, terus berapa kita berani bayar, dicetak, terus kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita udah sastrawan, ya kan? Karya kita yang dibukukan orang, bukan kita menawarkan diri. Mereka ini Obelia membuat lomba manuskrip kumpulan cerpen, tingkat nasional. Ya entah kenapa tiba-tiba terpilih punya saya sebagai juara pertama. Nah, terpilih karya saya sebagai juara pertama, ya mereka bukukan. Mereka bukukan. Jadi bukan duit dari saya ini, mereka bukukan. Udah mereka bukukan, tiket sewa saya, ya kan? Terus saya jual loh. Ya kan? Iya. Iya, kedua. Apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan melalui antologi cerpen yang ini? Kesan atau pesan ini? Pesan. Ya, kalau kesan kan dari saya ya. Pesan untuk orang. Apa pesan yang ingin saya sampaikan di Perempuan dan Melati supaya perempuan itu sadar dengan keperempuanan, ya kan? Nah, itu dia. Saya sangat sayang dengan perempuan. Kasihan saya sama perempuan ini hebat. Tapi itu tadi dia kok nggak sadar dengan perempuan. Hebat perempuan ini kan. Dari dapur, sumur, kasur, dapur, sumur. Kalau dihitung berapa langkah kaki yang udah dia lewati, jalannya berapa banyak, hebat. Luar biasa. Makanya yang lebih banyak panjang umur itu perempuan dibandingkan laki-laki. Yang usianya lebih banyak tua itu perempuan. Laki-laki cepat mati. Makanya di akhir zaman paling banyak perempuan. Kenapa? Satu-satu laki-lakinya udah pada mati semua. Orang banyak bergerak, banyak olahraga tanpa dia sadar kan. Nyuci, ngopel, apa segala macam tanpa sadar. Banyak olahraga, bergerak sana, bergerak sini, bergerak sana, bergerak sini. Kadang-kadang lagi hamil tua pun harus bergerak juga, dia nyuci, masak dan segala macamnya. Nah, itu yang membuat perempuan itu kadang-kadang bisa jadi awet muda, dia panjang umur. Nah, laki-laki tewas, banyak terduduk, ya kan? Nah, itu dia. Nah, itulah pesannya. Apalagi? Jadi apa gitu kan Pak alasan Bapak mengambil judul Perempuan dan Melati ini, dan bagaimana hubungan judul tersebut dengan cerita-cerita yang ada dalam antologi? Yang pertama ini berdasarkan dari hasil lomba. Kalau Perempuan dan Melati ini berdasarkan hasil lomba dan ini juara 1. Nah, untuk judulnya tim mereka yang memilih. Yang memilih itu tim mereka, bukan saya menentukan harus ini, bukan saya. Mereka yang memilih. Dari semua itu
akhirnya mereka buat kesimpulan kayaknya cocoknya judulnya ini dari salah buku apa cerpen, ini kan bisa mewakili semua. Nah, kenapa mewakili semua? Seperti yang saya bilang, ini rata-rata bercerita tentang bagaimana sosok perempuan itu. Makanya dipilihlah ini. Kenapa ada belatinya? Ya itu tadi kesimpulannya. Kadang-kadang dengan kelemahan perempuan itu pun kita harus hadir. Dia bisa menjadi sosok yang sendiri. Jadi Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana harapan Bapak terhadap respon para pembaca setelah membaca buku? Yang pertama, harapan saya tentunya seperti pesan saya tadi, terutama untuk perempuan. Ya mudah-mudahan dia bisa sadarlah dengan perempuan. Kalau orang Minang kan pertama alam tak kambang jadi guru. Jadi kita belajarlah. Experience is the best teacher, ya kan? Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah, terus itu bagi perempuan yang membaca. Nah kalau seandainya yang lain yang nggak perempuan barangkali diharapkan para lelaki ini kalau bisa ya sadarlah dengan perempuan dan hati-hati dengan perempuan. Kenapa? Perempuan nanti bakal bisa jadi pelatih, ya kan? Bisa jadi pelatih dia kalau kita nggak apa. Yang berikutnya apa? Mudah-mudahan makin banyak orang yang membaca. Lalu berikutnya mungkin terinspirasi, termotivasi untuk menjadi penulis. Itu dia. Yang utama tadi itu tadi supaya kita Perempuan sadar akan keperempuanannya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak ingin berbagi saran atau inspirasi? Ya untuk para penulis pemula, ya kan penulis pemula namanya penulis pemula. Jangan pernah takut salah. Yang tidak boleh itu sengaja berbuat salah. Ya kan semua proses itu harus digeluti, harus ditekuni. Tidak ada karya yang jelek itu tidak berkarya. Lama-lama kita akan tahu di mana kelemahan. Nah, pelan-pelan kita perbaiki. Jangan pernah coba-coba mencari kesalahan. Kenapa? Kalau kamu biasa mencari kesalahan, maka kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran. Yang dicari itu kebenarannya, yang positifnya. Dari dirimu apa yang positif, dari dia apa yang positif, dari ini apa yang positif, dari kalau cari kesalahan ada aja itu kan. Ya, maka jangan pernah cari-cari kesalahan. Kalau kamu membiasakan diri mencari kesalahan, maka kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran. Istilahnya kalau bahasanya apa? Check and recheck, ya kan? Periksa dulu kenapa bisa terjadi seperti itu, jangan langsung kita vonis. Nah, yang berikutnya apa? Kalau udah jadi penulis, banyak membaca. Ya, aneh rasanya kita nulis tapi kita nggak pernah membaca. Ya kan, aneh rasanya itu. Minimal apa yang kita baca? Situasi dan sekitar. Artinya sering mengamati, bermain rasa, peka dengan lingkungan. Ya kan, peka dengan lingkungan. Makanya seorang penulis baca, tulis. Baca, tulis. Baca, edit, publikasikan. Baca, tulis. Baca. Nah, saya menulis itu aja kadang-kadang saya perlu kawan diskusi. Kadang-kadang saya suruh istri saya yang tercinta membaca karya saya. Nah, ketika bilang nggak bagus ini, ngeri ini, gitu kan? Nah, kan? Oh ini nggak bagus, ini diganti. Sehebat-hebatnya kita perlu orang lain juga untuk menilai kita. Nah, tapi jangan salah memilih orang. Kebetulan istri saya juga seorang penulis, seorang sastrawan, mungkin enak lah kan. Kalau sempat kamu kasih sama tukang becak enggak ngerti. Ya kan? Nah, jadi kita misalnya hebat, kau udah hebat dibandingkan dia. Tapi perlu juga orang lain untuk menilai. Sama juga dengan kita mengaku kita hebat, tapi yang akan menilai kita siapa? Orang lain. Tetap ada orang lain. Itulah manusia sebagai makhluk sosial itu.
jangan pernah merasa hebat. Hebat kita itu juga karena ada orang-orang di sekitar kita. Ya, kehebatan kita itu bukan kita hebat sendiri sebenarnya. Yang pertama karena ada orang lain. Nah, kalau kita sudah hebat, belum hebat kalau kita belum melahirkan orang-orang hebat lain. Nah, kalau cuma diri sendiri belum ada. Ya, jadi itu dia. Jadi untuk penulis pemula, yang ketiga, kalau ingin juara, bacalah karya-karya para juara. Kamu kepingin menulis juara puisi, baca juara-juara penulis puisi. Jangan puisi-puisi yang tiba-tiba muncul di Facebook, tiba-tiba muncul di IG. Cari internet kan dunia digital. Juara cipta puisi tentang ini, tuh, pelajari. Ya kan, baca. Oh, juara menulis cerpen tentang ini, pelajari. Juara baca puisi tentang ini, tengok di YouTube. Oh, juara drama, tengok di. Juara monolog ya. Jadi kalau kepingin juara, bacalah karya-karya para juara. Ketika kamu kepingin misalnya menjadi seorang yang legendaris, baca karya-karya orang yang legendaris itu. Kepingin kamu karyamu berkelas Nobel, baca karya-karya penerima Nobel. Tapi kalau kamu baca karya-karya orang yang penting apa, nggak akan pernah juara itu. Iya. Berapa? Yang berikutnya, harus berani membuat sesuatu yang baru. Harus berani kita sesuatu yang baru, artinya harus berani kita keluar dari zona aman. Kenapa? Misalnya Sutarji Kalsumbahri menulis tentang puisi kontemporer, terus kita kepingin muncul menulis puisi-puisi bentuknya kontemporer, tetap gelap kita karena orang udah mengenal Sutarji. Kepingin kita menulis puisi-puisi membeli itu Remi Silado, ya kita nggak akan pernah naik karena orang udah mengenal Remi Silado. Coba buat sesuatu yang baru. Dan yang membanggakan saat ini boleh kalian jumpai nanti, bagus juga kalau kalian menjumpai Tengku Agus Hairil. Tengku Agus Hairil itu baru-baru ini cerpennya terpilih sebagai cerpen terbaik Kompas. Dan menjadi judul buku Kompas itu. Nah, itu wartawan Tribun. Tengku Agus Hairil. Baru dialah mungkin orang Medan pertama yang terpilih cerpen terbaik untuk buku kumpulan Kompas. Kompas itu luar biasa penghargaannya terhadap sastra. Satu cerpen aja 1.500.000. Satu puisi aja 500.000. Kalau di tempat yang lain mungkin bakal udah di mall aja kok ada syukur gitu. Nggak dihargai. Lalu menang itu dikasih lagi duit. Nah, itu tentu harus kayak kalau kalian itu wartawan Tribun. Kalian ketik nanti di internet T. Agus Hairil terpilih sebagai, nanti muncul lagi saat ini ya yang baru, dan anaknya kebetulan sekolah di Pancabudi di kelas 1 mas, kelas 2 udah kelas 2, dan anaknya juga multi talent ya, dan ikut teater sama saya ya. Puisi cerpennya ada juga dimuat di analisa. Nah itu hebat itu bapaknya. Bapaknya pengamat olahraga malah. Nah, Tribun itu dan pernah jadi redaktur juga. Jadi itu dia. Dan yang ketiga, yang berikutnya jangan pernah berhenti. Mengalir terus saja nulis, terus saja. Karena seperti yang saya bilang tadi apa, karya akan menemukan takdirnya. Menurut kita jelek, bisa jadi menurut orang bagus. Ya, menurut kita jelek nih. Nah, kalau menulis puisi malah ada rumusnya. Saya kadang-kadang sama kawan-kawan saya kasih tahu rumusnya. 2 serius, 3 cek aja. Awalnya itu dari eksperimen ya. Kami pernah satu kelompok namanya komunitas kompo itu. Coba masing-masing buat 5 puisi. Yang 2 serius, 3 cek. Rata-rata yang dimuat yang cek itu. Nah itu artinya apa kan alami. Nah, yang menurut kita bagus belum tentu menurut orang bagus, menurut kita jelek belum tentu menurut orang jelek. Itulah enaknya di seni itu, itulah enaknya di sastra karena ada pembungkusnya, dia tidak makna tersurat tapi makna tersirat. Jadi makanya jangan pernah berhenti. Yang selalu saya bilang, jangan menyerah untuk berdoa.
Ya, jangan pernah menyerah untuk berbuat. Kadang-kadang apalagi perempuannya, perempuan kalau berdoa, disuruh berdoa, udah capek aku berdoa katanya. Tapi mengeluh nggak capek dia. Iya kan? Berdoa dia nggak berdoa katanya dia capek. Udah capek aku berdoa, ada banyak aku berdoa. Tapi mengeluh nggak capek-capek. Itulah perempuan tadi itu kan. Tahan dia mengeluh. Tapi disuruh berdoa, udah capek aku berdoa. Itu pun harus kita maklumi. Namanya perempuan ya kan. Diluruskan patah, dibiarkan tetapi. Jadi jangan pernah menulis terus berusaha membuat sesuatu yang baru. Kalau ingin menjadi penulis, betul-betul penulis. Jangan pernah tergerus sama yang lain. Nanti waktu yang akan menentukan, kita ini sebagai apa. Penting mengalir aja. Ada lagi?